Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Lermita, NIM 205112228. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai komponen lalu lintas. Judul yang saya ambil yaitu dari sebuah studi analisis karakteristik penyebab kecelakaan lalu lintas pada jaringan jalan di Kota Makassar. Kota Makassar sebagai kota metropolitan dan sebagai pusat pelayanan di kawasan timur Indonesia telah membuat peningkatan di segala sektor. Hal ini dapat dilihat dengan meningkatnya kegiatan-kegiatan masyarakat yang secara langsung dengan meningkatkan mobilisasi dan transportasi masyarakat. Meningkatnya jumlah kendaraan di jalan raya menyebabkan kecepatan kendaraan dan pengendara tidak terkontrol, kapasitas jalan yang tidak bertambah, dan banyaknya jumlah kendaraan yang melintas pada ruas jalan yang sama menyebabkan berbagai masalah transportasi jalan, salah satunya kecelakaan. Kecelakaan merupakan kejadian tidak direncanakan dan tidak terkendali ketika aksi atau reaksi suatu objek, bahan, atau radiasi menyebabkan cedera atau kemungkinan cedera. Selain masalah kerusakan jalan, traffic light di sejumlah perempatan jalan di Kota Makassar juga tidak berfungsi. Selain akibat tindakan vandalisme atau aksi anarkistis, kerusakan tersebut dipicu kendala teknis dan faktor cuaca. Tidak berfungsinya lampu pengatur lalu lintas di ruas jalan tersebut rawan memicu kecelakaan dan kemacetan parah. Kecelakaan lalu lintas di Indonesia oleh Badan WHO dinilai menjadi pembunuh terbesar ketiga, di bawah penyakit jantung, corona, dan TBC. Data WHO tahun 2011 menyebutkan sebanyak 67% korban kecelakaan lalu lintas berada pada usia produktif, yakni 22 sampai 50 tahun. Terdapat 400.000 korban di bawah usia 25 tahun yang meninggal di jalan raya dengan rata-rata angka kematian 1.000 anak-anak dan remaja setiap harinya. Bahkan kecelakaan lalu lintas menjadi penyebab utama kematian anak-anak di Indonesia. Jalan dapat berfungsi sebagai penghubung antar desa atau kelurahan atau ke lokasi pemasaran atau berfungsi sebagai penghubung hunian atau perumahan, serta juga berfungsi sebagai penghubung desa atau kelurahan ke pusat kegiatan yang lebih tinggi tingkatannya. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang jalan, jalan merupakan suatu prasarana penghubungan darat dalam bentuk apapun yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas. Selain itu, juga jalan berperan untuk mendorong pengembangan semua satuan wilayah pengembangan dalam usaha mencapai tingkat perkembangan antar daerah yang semakin merata. Pembangunan pelengkap jalan adalah bangunan yang tidak dapat dipisahkan dari jalan, seperti jembatan, lintas atas atau overpass, lintas bawah atau underpass, dan lain-lain. Sedangkan perlengkapan jalan antara lain rambu-rambu dan marka jalan, pagar pengaman lalu lintas, pagar damija, dan sebagainya. Kecelakaan lalu lintas. Lalu lintas di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Sedang yang dimaksud dengan lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Menurut Pasal 1 Ayat 24 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan tahun 2009 menentukan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa yang terjadi di jalan raya secara tidak disangka dan tidak disengaja yang mengakibatkan korban manusia maupun harta benda.
Karakteristik kecelakaan menurut jumlah kendaraan yang terlibat digolongkan menjadi yang pertama yaitu kecelakaan tunggal, yaitu kecelakaan yang hanya melibatkan suatu kendaraan bermotor dan tidak melibatkan pemakai jalan lain. Contohnya, seperti menabrak pohon, kendaraan tergelincir, dan akibat ban pecah. Yang kedua yaitu kecelakaan ganda, yaitu kecelakaan yang melibatkan lebih dari satu kendaraan atau kendaraan dengan pejalan kaki yang mengalami kecelakaan di waktu dan tempat yang bersamaan. Menurut pasal 229 UU LLAJ tahun 2009 menentukan kecelakaan lalu lintas sebagai berikut. Kecelakaan lalu lintas digolongkan menjadi tiga. Yang pertama, kecelakaan lalu lintas ringan, lalu lintas sedang, dan lalu lintas berat. Faktor penyebab kecelakaan. Faktor pengguna jalan di manusia. Pignataro tahun 1973 memberikan definisi pengguna jalan adalah semua orang yang menggunakan fasilitas jalan secara langsung, meliputi pengemudi, pejalan kaki, dan pemakai jalan lainnya. Sifat pengemudi yang sangat berpengaruh dalam mengendalikan kendaraan adalah pribadinya, latihan, dan sikap. Dalam kondisi normal, setiap pengemudi mempunyai waktu reaksi, konsentrasi, tingkat intelijensi, dan karakter berbeda-beda. Perbedaan tersebut dapat dipengaruhi oleh fisik, umur, jenis kelamin, emosi, penglihatan, pendengaran, konsumsi makanan dan minuman, dan bahkan perilaku dasar yang kesemuanya dapat dibagi dalam dua kategori dasar, yaitu kinerja pengemudi dan perilaku pengemudi. Hampir semua kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan, penyebab utamanya adalah pengemudi. Beberapa contoh kesalahan pengemudi pada umumnya misalnya pengemudi pengaruh dalam alkohol dan obat-obatan, pengemudi secara ceroboh, sakit atau lelah, mengantuk, kurang terampil, lengah, tidak menjaga jarak, melaju terlalu cepat. Kondisi ketidaksiapan pengemudi membuka peluang besar terjadinya kecelakaan yang parah. Di samping membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya, dan menurut data yang dihimpun oleh Jasa Marga dalam setiap kecelakaan di jalan raya menunjukkan hal yang sama, bahwa faktor utama terjadinya kecelakaan adalah pengemudi. Kerugian akibat kecelakaan. Kerugian yang ditimbulkan akibat terjadinya kecelakaan lalu lintas meliputi diantaranya yang pertama yaitu biaya perawatan korban, biaya kerugian harta benda, biaya penanganan kecelakaan lalu lintas, biaya kerugian produktivitas korban. Dalam perhitungan biaya kecelakaan lalu lintas umumnya didasarkan pada suatu tingkat kerugian yang dialami korban, yaitu biaya-biaya atas hilangnya sumber daya pada saat terjadi kecelakaan, dan juga biaya-biaya atas hilangnya pendapatan pada masa yang akan datang. Dalam analisis kecelakaan, komponen biaya kecelakaan yang dapat diperhitungkan diantaranya biaya kerugian korban, kerugian material, dan biaya penanganan. Kerusakan jalan, kerusakan pada perkerasan konstruksi jalan dapat disebabkan oleh lalu lintas yang dapat berupa peningkatan beban dan repetisi beban. Yang kedua, air yang berasal dari air hujan, sistem drainase jalan yang tidak baik, naik airnya dengan sifat kapilaritas. Yang ketiga, material konstruksi perkerasan. Dalam hal ini dapat disebabkan oleh sifat material itu sendiri atau dapat pula disebabkan oleh sistem pengolahan yang tidak baik. Yang keempat, pada iklim. Indonesia memiliki beriklim tropis, di mana suhu udara dan curah hujan umumnya tinggi, yang dapat merupakan salah satu penyebab kerusakan jalan. Yang kelima yaitu kondisi tanah dasar yang tidak stabil, kemungkinan disebabkan oleh sistem pelaksanaan yang kurang baik atau dapat juga disebabkan oleh sifat tanah dasar yang memang dasarnya jelek. Yang keenam yaitu proses pemadatan di atas lapisan tanah yang kurang baik. Untuk menurunkan angka kecelakaan lalu lintas dapat meningkatkan keselamatan berlalu lintas di Kota Makassar. Maka saran-saran yang dapat diberikan sebagai berikut. Yang pertama,
Upaya penanganan kecelakaan lalu lintas harus dilakukan sedini mungkin. Bentuk pendidikan berlalu lintas yang diajarkan sejak dini merupakan usaha untuk menyadarkan kepada seluruh warga bahwa peraturan lalu lintas sangat penting untuk ditaati dalam rangka menekan tingkat kecelakaan. Yang kedua, melengkapi sarana pelengkap jalan yang masih kurang seperti rambu-rambu dan lain-lain. Yang ketiga, penindakan kepada pelanggaran ketentuan di jalan, baik itu pelanggaran batas kecepatan, tidak mempunyai SIM, menyeberang jalan, muatan yang tidak memenuhi syarat, beban yang lebih, dan sebagainya. Yang keempat itu melanjutkan hubungan antar karakteristik kecelakaan lalu lintas, misalnya hubungan antar karakteristik berdasarkan jalan dan faktor penyebabnya. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.